Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Nani. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai RPPH. Nah, Bunda Nani akan nge-review pertanyaan teman-teman yang menanyakan mengenai bagaimana sih Bun bentuk RPPH untuk pelaksanaan daring ini. Nah, teman-teman yang sudah menanyain, yang atau ingin tahu, yuk kita lanjut terus ya videonya. Selamat datang di channel Bunda Nani Riau. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang bingung, ragu, bimbang mengenai bentuk RPPH untuk BDR ini atau untuk daring ini, teman-teman sebenarnya kita itu tidak perlu bingung, ragu, bimbang dan segala macam ya teman-teman, karena di dalam Permendikbud sudah tersedia di 137 dan 146 sudah tersedia bagaimana sih manajemen pengelolaan pendidikan ini, bagaimana sih manajemen pengelolaan untuk kelembagaan PAUD ini. Nah, di dalam Permendikbud itu sudah tersedia 8 standar nasional pendidikan. Nah, termasuklah di dalamnya bagaimana membuat perangkat perencanaan pembelajaran atau bagaimana sih unsur-unsur perencanaan pembelajaran itu termasuk RPPH. Nah, teman-teman masih ingat gak ya video Bunda Nani mengenai unsur-unsur yang wajib ada di dalam RPPH? Nah, yang belum tonton dulu ya. Di situ kita ngebahas apa-apa saja unsur-unsur yang wajib di dalam RPPH. Di situ juga Bunda Nani sampaikan bahwa RPPH tidak ada format baku, melainkan tergantung kebijakan lembaga teman-teman sendiri. Namun RPPH yang sesungguhnya adalah RPPH yang memenuhi unsur sesuai yang telah ditetapkan di dalam Permendikbud 137 dan 146 untuk kepaudan ya. Nah, di situ sudah jelas tertera apa saja unsur-unsur yang harus dimiliki oleh setiap perangkat pembelajaran itu. Yuk, sama-sama kita perhatikan dulu ya apa saja unsur-unsurnya. Nah, baik teman-teman, Bunda Nani akan menyampaikan kembali kepada teman-teman apa saja unsur-unsur yang harus dimiliki oleh RPPH, perangkat perencanaan pembelajaran harian ini. Berdasarkan Permendikbud nomor 146, 137 dan 146 ini, di sini dijelaskan, disampaikan unsur-unsur yang harus dimiliki oleh perangkat perencanaan pembelajaran harian. Yang pertama yaitu identitas program layanan. Di situ tersedia nama dari perangkat perencanaan tersebut. Selanjutnya kemudian ada nama lembaga, kemudian tahun ajaran yang berlangsung, kemudian ada tema, subtema, subtema, kemudian kelompok usia yang dilayani, kemudian alokasi waktunya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini tercantumlah, mencakuplah dari muatan materi pembelajaran juga. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian media dan sumber yang digunakan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya unsurnya yaitu rencana penilaian yang akan dilakukan dari kegiatan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan tersebut. Kemudian indikator pencapaian perkembangannya. Nah, inilah unsur-unsur yang harus dimiliki oleh sebuah perangkat perencanaan pembelajaran harian. Nah, teman-teman, itu tadi unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh RPPH. Nah, sekali lagi Bunda Nani selalu ingatkan kepada teman-teman bahwa format RPPH tidak ada yang baku. Artinya, format itu ditentukan oleh lembaga masing-masing, mau bentuknya tabel, mau bentuknya langsung garis lurus-lurus aja ke bawah. Itu tergantung lembaga, yang terpenting memenuhi unsur yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya kita ini tidak perlu repot, segala macam sudah disediakan. Artinya kita tidak perlu bingung karena sudah disediakan oleh pemerintah bagaimana sih cara manajemen pengelolaan itu. Di situ tertera dengan jelas apa saja unsur yang wajib dimiliki oleh
sebuah perangkat pembelajaran untuk RPPH. Nah, setelah kita lihat tadi apa saja unsur-unsurnya, sekarang Bunda Nani akan lanjutin untuk bagaimana kita membuatnya atau bagaimana kita memasukkan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita, proses pembelajaran kita ke dalam bentuk RPPH sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan tadi itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman, Bunda Nani mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang selalu mendukung channel Bunda Nani Riau. Selalu share, selalu komen, dan selalu kasih saran. Bagi teman-teman yang belum, silahkan dukung dulu ya dengan cara like, comment, share, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Kenapa teman-teman? Supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan atau info setiap Bunda Nani upload video terbaru. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngelanjutin bagaimana cara pembuatan RPPH tersebut berdasarkan unsur-unsur yang telah ditetapkan di dalam Permendikbud tersebut. Nah, sebelum kita masukkan, Bunda Nani mengingatkan lagi kepada teman-teman, kemarin di video sebelumnya Bunda Nani sudah ngebahas bagaimana sih menjabarkan satu kegiatan main yang ada di RPPM menjadi beberapa kegiatan main di RPPH. Jadi RPPM, RPPH, perangkat pembelajaran di dalam daring ini teman-teman, atau selama BDR ini, itu sebenarnya tetap sama dengan ketika kita mengadakan kegiatan atau ketika kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Jadi administrasi pembelajaran kita itu tetap sama sebenarnya. Maksudnya itu RPPH adalah turunan dari RPPM. Jadi bagi teman-teman yang mempergunakan RPPH, silakan buat dulu terlebih dahulu mulai dari program tahunannya, kemudian program semesternya, kemudian RPPM-nya dilanjutkan kepada RPPH. Nah, RPPH adalah unit terkecilnya. Nah, di situ RPPH itu adalah turunan dari RPPM. Nah, jadi karena teman-teman sudah membuat RPPM-nya, sebelumnya kita sudah membuat RPPM-nya dan selalu kita menggunakan RPPM. Bunda Nani juga selalu menayangkan RPPM setiap minggunya teman-teman. Nah, bagi yang belum atau masih belum lihat RPPM mulai dari minggu ke-1 sampai minggu sekarang ini, teman-teman lihat dulu ya di atas, di situ lengkap. Kemudian Bunda Nani juga membuatkan deskripsinya, link di dalam deskripsi itu untuk teman-teman download bagi teman-teman yang ingin menjadikannya sebuah panduan. Nah, jadi yang seperti Bunda Nani bilang tadi itu, di dalam RPPH itu adalah turunan dari RPPM. Jadi kita ambil satu kegiatan main yang ada di RPPM, kemudian kita turunkan menjadi beberapa jenis main di RPPH. Atau misalnya sekiranya teman-teman ingin membuat langsung di RPPM itu langsung sebanyak berapa jenis kegiatan yang akan dilakukan selama 1 minggu dan berapa hari, misalnya 1 hari teman-teman menggunakan 4 jenis kegiatan atau pilihan main, maka misalnya teman-teman mau menyediakan di RPPM sebanyak 4 kali, misalnya 5 hari anak dalam 1 minggu atau 6 hari dalam 1 minggu, 4 kali 5 misalnya 20 kegiatan. Silahkan teman-teman boleh membuat seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang membuat RPPM-nya tidak langsung membuat sebanyak jenis kegiatan hitungan harian, silahkan teman-teman jabarkan satu jenis kegiatan main yang ada di RPPM tersebut, kemudian kita jabarkan menjadi beberapa jenis main untuk di RPPH. Nah, teman-teman, karena kita selalu ngebahas RPPM setiap minggunya itu tidak jenis kegiatannya tidak sebanyak jumlah hari, maksudnya tidak sebanyak 4 kali sekian misalnya, maka di sini kita akan mencoba untuk kegiatan penjabaran satu jenis main menjadi beberapa jenis main untuk di RPPH. Seperti yang pernah Bunda Nani tayangkan di video yang Bunda Nani sebutkan tadi. Jadi kita ambil kegiatan yang dari penjabaran tadi itu, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah RPPH yang akan kita susun sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yuk langsung saja kita intip. Nah, baik teman-teman, kita akan mencoba memasukkan jenis kegiatan yang sudah kita jabarkan dari satu jenis kegiatan pilihan main yang ada di RPPM seperti di video Bunda Nani sebelumnya.
ada satu jenis kegiatan main yang di RPPM kemudian kita jabarkan menjadi beberapa jenis kegiatan main di RPPH. Nah, pertama yang harus kita perhatikan di sini sesuai dengan unsur yang wajib dimiliki oleh RPPH tersebut, maka di bagian atas kita akan membuat identitas program layanan terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat teman-teman ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian judulnya, kemudian ada BDR. Teman-teman boleh buat belajar di rumah atau segala macam. Benar-benar hanya contohin di sini. Kemudian pautnya TK-nya apa, titik tahun pelajarannya, misalnya ini 2020-2021. Kemudian di situ kan dijelaskan bahwa unsur-unsur dari RPPH itu sendiri harus adanya tema atau subtema. Nah, di sini kita ambil contoh karena kemarin kita mengambil satu jenis kegiatan main itu RPPM-nya kita menggunakan RPPM yang minggu, temanya tentang diri sendiri, kemudian subtemanya itu buku, dan materi pokoknya itu atau subtemanya itu macam-macam tekstur. Nah, jadi di sini nanti kita masukkan temanya, subtemanya, kemudian kelompok yang dilayani, hari, tanggalnya, misalnya teman-teman harinya hari apa, kemudian misalnya Senin, misalnya begitu, Senin tanggal apa gitu misalnya. Di sini Bunda Nani nggak tuliskan harinya hari apa karena kan ini hanya sebuah contoh, teman-teman nanti silakan mengisi sendiri sesuai dengan apa yang teman-teman akan buat. Kemudian misalnya kalau ini lembaganya mempergunakan sistem sentra, sistem kelompok, area atau segala macamnya, nah silakan dibuat, boleh ditambahkan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajarannya sesuai dengan unsur yang harus dimiliki oleh RPPH. Ada tujuan pembelajarannya kan teman-teman, seperti yang sudah Bunda Nani tadi sebutkan di awal tadi bahwa beberapa unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh RPPH berdasarkan Permendikbud 137 dan 146 itu. Nah, kemudian kita masukkan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu berdasar dari materi pembelajaran yang kita rancang untuk kegiatan di hari ini. Nah, di sini Bunda Nani menyediakan ada beberapa muatan atau materi pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan ini berasal dari materi pembelajarannya. Nah, sudah kita masukkan, nanti teman-teman bisa silahkan dilihat sendiri apa saja indikator-indikatornya, apa saja materi-materi pembelajarannya, dan apa saja tujuan-tujuan pembelajarannya. Silakan nanti teman-teman lihat di filenya atau di dokumennya. Sekarang Bunda Nani hanya menyampaikan bagaimana dan apa-apa saja dan bagaimana cara memasukkan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam unsur-unsur yang telah ditetapkan itu. Nah, kemudian nanti teman-teman silahkan sendiri mencari indikatornya, memasukkan indikator yang kira-kira akan muncul berdasarkan rancangan yang telah dibuat itu. Nah, kemudian di sini kan sudah kita masukkan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya dalam unsur-unsur itu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti yang Bunda Nani sebutkan tadi. Di langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu ada pembuka, inti, dan penutup. Nah, di bagian pembuka ini mungkin di sinilah ada sedikit perbedaannya dengan pembuka atau kegiatan pembuka yang selalu kita gunakan pada saat kegiatan tatap muka itu. Nah, di sini ada perbedaannya ya teman-teman, karena di sini kan kita kegiatan pembelajarannya itu di rumah, maka pembukaannya pastinya agak berbeda. Nah, di sini nanti kelihatan perbedaannya di langkah-langkah pembelajaran ini. Kita lihat nanti perbedaannya bagaimana BDR dengan di sekolah dan BDR ini. Nah, di sini Bunda Nani buat untuk pembuka, yang pertama melihat tayangan video pembelajaran penjelasan materi, kemudian yang kedua melihat tayangan video penjelasan pilihan main, kemudian yang ketiga berdoa sebelum kegiatan, yang keempat menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kenapa teman-teman ini di bagian pembuka dimasukkan menyiapkan? Kalau kita di pelajaran atau di kegiatan tatap muka itu kegiatannya itu kan sebelum di penataan lingkungan main. Nah, karena ini kegiatannya BDR, maka kita masukkan di dalam kegiatan pembuka. Kemudian di bagian inti tadi kan kita ada satu jenis kegiatan main yang ada di RPPM itu kita jabarkan. Nah, kemarin itu kegiatannya senangnya dapat menyebutkan tekstur benda-benda yang ditemukan di dalam rumah dan sekitar. Kemudian kita kembangkan menjadi beberapa kegiatan. Ada yang pertama, asyik aku bisa membuat bangunan atau bentuk dengan benda-benda yang sudah kutemukan tadi. Kemudian yang
Selanjutnya, senangnya menghias bangunanku dengan perkakas yang ada di sekitarku. Kemudian aku bisa menyampaikan bentuk apa yang telah aku buat. Kemudian selanjutnya, lihatlah aku bisa menuliskan jumlah benda-benda yang kupergunakan dalam membuat bangunan. Nah, kemudian selanjutnya lagi di bagian penutup juga mungkin di sini juga agak berbeda kan, karena seperti yang kita ketahui bahwa ini kegiatannya kan BDR. Nah, di sini yang pertama Bunda Nani buat tanya jawab atau refleksi pelaksanaan kegiatan telah dilakukan itu bersama oleh orang tua dan anaknya. Kemudian merapikan mainan atau benda yang telah dipergunakan. Kemudian yang ketiga melaporkan hasil kegiatan, kemudian berdoa. Nah, ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya unsur alat dan bahan. Kemudian di sini alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama video penjelasan materi pembelajaran, video penjelasan kegiatan pilihan main, kemudian benda-benda yang ada di rumah dan sekitar, kemudian kertas, buku dan pensil, kemudian alat dokumentasi. Nah, setelah itu unsur selanjutnya yaitu ada rencana penilaian. Nah, di rencana penilaian ini yang mau kita berikan penilaian perkembangan, yang pertama yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, kemudian portofolionya. Nah, pengetahuannya di sini anak mengerti tentang benda kasar, kemudian keterampilannya kemampuan anak dalam mencipta bangunan atau bentuk serta aksesorisnya. Kemudian di sikapnya itu percaya dirinya, rasa ingin tahunya, tanggung jawabnya dalam menyelesaikan kegiatan. Nah, kemudian di portofolio itu nanti foto hasil karya, video kegiatan, video refleksi anak dan orang tua serta catatan lainnya. Nah, teknik penilaiannya itu observasi dan hasil karya dari dokumentasi portofolio tersebut. Kemudian selanjutnya checklist. Nah, teman-teman, untuk rencana penilaian ini atau teknik penilaian ini nanti akan kita bahas juga di video selanjutnya tentang bagaimana cara membuat penilaian atau bagaimana teknik penilaian selama BDR ini, karena beberapa teman-teman juga sudah ada yang sudah banyak yang menanyain, Bunda Nani mohon coba ditampilkan bagaimana sih bentuk cara penilaian, teknik penilaian selama BDR ini. Jadi nanti Bunda Nani akan buat sendiri videonya berbeda, tidak bergabung dengan RPPH ini. Nah, teman-teman, seperti yang selalu Bunda Nani sampaikan bahwa ini adalah format yang disusun berdasarkan unsur-unsur yang telah ditetapkan di dalam Permendikbud 137/2046. Artinya begini teman-teman, bisa saja mengubah ini bentuknya bagaimana, apakah teman-teman nanti mau membuatnya di dalam kegiatan langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini atau di dalam unsur-unsur langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, teman-teman akan mendeskripsikan berdasarkan apa yang akan teman-teman lakukan. Misalnya strategi pembelajaran itu pertama menyampaikan bagaimana cara-cara atau bagaimana materi-materi kegiatan atau tema hari ini, misalnya seperti itu. Silakan teman-teman boleh membuatnya. Yang terpenting itu unsur-unsur yang wajib, itu unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah perangkat pembelajaran RPPH ini tetap ada di dalamnya. Jadi teman-teman silahkan, bagi yang ingin membuat bagaimana bentuk atau formatnya segala macamnya, silakan teman-teman. Ini hanyalah sebuah contoh yang sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Permendikbud. Nah, teman-teman, mungkin tadi Bunda Nani lupa menyampaikan bahwa kompetensi dasar belum Bunda Nani sebutkan. Nah, itu kompetensi dasar juga merupakan unsur dari sebuah perangkat pembelajaran itu. Nah, kita letakkan di sini, Bunda Nani letakkannya di bagian atas, di bagian di deretan bagian tema dan subtema. Nah, silakan teman-teman boleh memasukkannya di bagian bawah atau di atas, silakan, itu pilihan teman-teman sendiri. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi RPPH yang bisa kita pergunakan selama kegiatan BDR ini. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mempergunakan RPPH dalam bentuk format silahkan, atau dalam bentuk apapun silahkan. Yang terpenting itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan di dalam Permendikbud. Jadi bagi teman-teman yang ingin download formatnya untuk RPPH seperti yang kita sampaikan tadi itu, teman-teman boleh download, ada linknya di deskripsi, untuk teman-teman yang ingin mempergunakannya menjadi panduan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.